Di bawah kepemimpinan Bimo Wijayanto, DJP kini memperkuat strategi penagihan dengan cara memperluas kerjasama lintas lembaga, termasuk Kejaksaan Agung dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menariknya, DJP tetap membuka ruang dialog dengan pendekatan yang berimbang. Bagi yang masih kooperatif, diberikan kesempatan restrukturisasi utang pajak. Namun, tetap dengan jaminan berupa penyitaan aset dan pemblokiran rekening. Sementara bagi yang tidak kooperatif, langkah penjagalan pun siap diterapkan. Langkah ini menandai upaya pemerintah dalam menciptakan rasa keadilan fiskal, memperkuat kepatuhan pajak, dan menunjukkan bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga tanggung jawab bersama untuk membangun negeri. Halo, selamat pagi Sobat Enforce E. Kembali lagi bersama saya Asriandarini dalam Mr. Y Final Way. Ngobrol praktis seputar perpajakan dan bisnis di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penagihan pajak. Belakangan ini, Direktorat Jenderal Pajak membuat pengumuman langkah tegas untuk menagih penunggak pajak dari 200 wajib pajak, khususnya wajib pajak besar. Dan yang menariknya adalah mereka membuka peluang untuk restrukturisasi utang pajak. Asal wajib pajak tersebut tetap kooperatif dan berkomitmen. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail seputar bagaimana sih proses dari penagihan pajak tersebut, apakah pemerintah bisa langsung menyita aset, dan apakah penagihan pajak ini akan bisa sampai ke ranah pidana. Nah, kali ini kita akan bersama dengan Pak Iwayan Sudiarta. Selamat pagi, Pak Iwayan. Ya, halo Mbak Asri. Selamat pagi. Apa kabarnya, Pak? Baik, sehat. Iya. Semoga semua Bapak Ibu juga sehat. Ya, amin. Semoga selalu sehat menyertai teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas seputar penagihan pajak nih, Pak, yang memang sedang ramai dibicarakan di dunia maya. Khususnya memang karena Pak Purbaya ini kan sangat vokal ya, Pak ya, mengenai bidang perpajakan khususnya. Nah, mungkin teman-teman Enforce di luar sana itu mau tahu dasarnya dulu nih, Pak. Sebetulnya apa sih, Pak, yang dimaksud dengan penagihan pajak? Penagihan pajak ya sesuai namanya ya. Jadi wajib pajak ketika memiliki utang pajak tentunya yang bisa berupa pokoknya, sanksinya ya. Sanksi ini bisa denda, bisa kenaikan yang belum dilunasi pada saat jatuh temponya. Nah, ini akan dilakukan tindakan collection, penagihan oleh para petugas pajak. Oke. Ya, utang ini muncul bisa dari berbagai sebab, misalnya ada setoran yang terlambat, kena SPP, ya, jadi utang pajak. Kemudian hasil pemeriksaan, misalnya ada kurang bayar, terbit SKPKB, ya, kemudian tidak diajukan keberatan, sudah menjadi utang pajak. Jadi itu salah satu contoh mengapa bisa muncul utang pajak dan kemudian mengapa harus dilakukan penagihan pajak. Oke, baik, Pak. Dari kata-kata tersebut sebetulnya untuk penyitaan pajak itu dilakukan langsung ataukah ada termin tertentu atau waktu tertentu gitu, Pak, untuk adanya penyitaan? Ya, sebenarnya model penagihannya tentu memiliki prosedur ya, dan juga ada timeline-nya. Jadi ketika misalnya terbit katakanlah STP atau SKP, nah ini biasanya kan ada jangka waktu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan untuk jangka waktu pelunasan. Nah, apabila tidak dilunasi ketika sudah jatuh tempo, maka 7 hari kemudian tidak dilunasi, ya 7 hari kemudian akan diterbitkan surat teguran dulu. Teguran. Jadi tidak akan serta-merta langsung misalnya dipaksa untuk membayar, ya kan? Oke. Jadi ada tahapannya. Pertama melalui surat teguran dulu, jadi diingatkan ya istilahnya, ya bahwa Bapak masih memiliki utang pajak atau masih memiliki SKP yang belum dibayar, tolong untuk dilunasi sesegera mungkin. Nanti diatur waktunya di sana ya kan. Nah, kemudian 3 minggu setelah surat teguran belum juga dilunasi, maka akan dilakukan penagihan secara paksa dengan menerbitkan surat paksa. Nah, ini dalam surat paksa ini diberikan batas waktu pelunasan 2 kali 24 jam. Oke. Nah, kalau misalnya surat paksanya juga tidak diindahkan, belum dilunasi, maka tentu DJP bisa melakukan tindakan lebih lanjut, misalnya melakukan penyitaan. Oke. Nah, kalau sudah disita, ya berarti nanti ada jurusita yang akan masuk, menyita semua aset, ya kan?
ya sejumlah nilai yang kira-kira cukup untuk melunasi utang pajak yang masih outstanding, yang masih belum dibayar. Oh begitu. Nah, kemudian lanjutannya apa? Ya, tindakan ini tidak hanya berhenti di penyitaan, bisa sampai kemudian tidak dilunasi juga, ya aset-aset ini bisa dilelang, ya kan? Oke. Bahkan penanggung pajaknya juga kalau tidak kooperatif bisa dilakukan pencegahan ke luar negeri maupun penyanderaan, tentu dengan berbagai pertimbangan. Misalnya tidak menunjukkan itikat baik untuk melunasi utang pajak. Nah, ini bisa dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya lebih agresif ya dan lebih deteren istilahnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu tahapan yang dilakukan dalam proses penagihan pajak. Baik, baik. Apakah di dalamnya itu ada proses negosiasi? Memang mungkin karena bisnis yang belum baik kondisinya akibat COVID, ataupun misalnya memang ada hutang yang harus dibayarkan terlebih dahulu, atau seperti apa gitu, Pak? Ya, memang harus diakui bahwa tidak setiap wajib pajak yang punya tunggakan ini siap dengan uangnya. Betul. Ya. Mungkin sudah habis uangnya. Iya, ya, Pak. Ya, dengan situasi ekonomi yang sulit misalnya, ya sudah bayar gaji sudah habis-habisan, ya masih ada utang pajak belum sanggup membayar ya. Nah, DJP ya pemerintah dalam hal ini juga memberikan keleluasaan sebenarnya untuk paling tidak ya mencoba mengangsur ya atau mencicil tunggakan pajak yang masih ada. Tentu hal ini harus dikomunikasikan, menyampaikan surat permohonan untuk menunda atau misalnya mengangsur utang pajak yang masih ada. Ya, nanti akan dilihat, ya, KPP akan menilai apakah ini cocok untuk diberikan angsuran, ya berapa lama, kira-kira mungkin waktu yang sesuai untuk tunggakan sebesar ini misalnya. Jadi potensi menunda atau mencicil ya sangat terbuka sebenarnya ya sepanjang memang ada itikat baik untuk melakukan pelunasan dan melakukan diskusi dengan KPP terkait. Baik, berarti memang harus dibutuhkan komunikasi yang baik ya Pak ya untuk keadaan tersebut ya, karena untuk mengetahui kondisi keuangan suatu usaha dari wajib pajak tersebut, betul ya Pak? Ya ini komunikasi itu sangat penting karena jangan sampai jadinya KPP menebak-nebak ini orangnya sebenarnya punya duit tapi nggak mau bayar, jadi kan kesannya tidak beritikat baik. Ya benar-benar. Padahal di sisi lain wajib pajaknya memang nyata-nyata tidak punya duit, tidak punya uangnya sudah habis atau macet di mana-mana misalnya tagihan ya kan. Nah, ini perlu dikomunikasikan supaya bisa dicari jalan yang terbaik supaya ya DJP juga mendapat solusi yang baik. Wajib pajak dalam hal ini mungkin kebanyakan pengusaha misalnya ya juga mendapatkan jalan keluar yang cocok lah, yang pas, yang visible dengan kegiatan atau situasi bisnisnya saat ini. Ya, berarti sebetulnya untuk penagihan pajak ini bukan suatu hukuman sebetulnya ya Pak ya. Lebih kepada sanksi yang dibebankan dari memang usaha yang dia lakukan, tetapi memang dari kondisi bisnis yang kurang baik membuat ya adanya negosiasi dan penagihan pajak sebenarnya bukan hukuman, ini sebenarnya tindak lanjut atas ya utang-utang yang muncul ketika misalnya dilakukan pemeriksaan, ketika misalnya wajib pajak terlambat menyetorkan atau melaporkan SPT misalnya ya. Jadi sebenarnya bukan penghukuman tapi ini memang nilai yang sudah muncul dari berbagai proses pendahuluan yang sudah dijalankan dalam ya bisa jadi karena kelalaian wajib pajak, bisa juga karena penegakan hukum yang dilakukan oleh DJP atau pengawasan yang dilakukan oleh DJP. Nah, kalau misalnya utang ini sudah inkrah dalam arti sudah tidak dilakukan upaya hukum, misalnya keberatan atau banding, maka dia sudah menjadi tetap sehingga ya harus dilunasi ya kan. Betul. Ya sama dengan orang berhutang ya kan, ya memang harus dilunasi ya. Ya seperti kredit mobil misalnya kan, kalau nggak dilunasi kan ditagih ya. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Meskipun mungkin dalam hal ini ya kita berhutang kepada negara kan gitu kan, sama-sama berhutang sebenarnya. Jadi memang sifatnya itu fairness and compliance ya Pak ya, agar yang taat pajak itu tidak dirugikan dengan yang menunggak pajak. Kalau diambil kesimpulannya seperti itu. Ya sebenarnya kalau sudah masuk kategori utang pajak artinya kan ketika jatuh tempo belum dilunasi. Betul. Ya. Jadi ya ini bisa muncul mungkin sebelumnya tidak taat pajak sehingga ditagih misalnya, ya kan? Kemudian diterbitkan SKP misalnya, SKP KB kurang bayar. Nah ini kan sebagai
dampak dari ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Betul. Nah, kalau sudah menjadi utang pajak, ya itu bukan patuh tidak patuh lagi, sudah terlihat bahwa ya memang sebelumnya ada hal yang tidak patuh, tapi bukan berarti selalu salah kan gitu kan. Betul, Ya. betul. Bukan berarti selalu salah, artinya mungkin saja karena kelalaian, karena ketidaktahuan. Ya. Nah, ketika sudah menjadi utang pajak, mau tidak mau ini memang harus dilunasi. Ya, adanya utang pajak tidak mencerminkan bahwa WP ini mengemplang misalnya, ya tidak seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi masih memiliki utang pajak atau tunggakan pajak tidak sama dengan wajib pajak yang mengemplang pajak. Justru yang mengemplang nggak akan punya utang pajak karena nggak tercapture kan, Iya, betul. nggak ketahuan ya. Benar. Kalau misalnya nggak ketahuan, nggak di capture, ya tidak akan muncul surat tagihan misalnya kan. Ya justru mereka ini kan sudah ada di sistem sebenarnya, jadi ketahuan dulunya mungkin ada yang belum patuh, ditambahkan pajaknya jadi kurang bayar, nah itu yang jadi utang pajak. Ya. Nah, kalau garis bawah dari berita yang ada di media sosial gitu ya Pak ya, untuk 200 penunggak pajak besar ini, kalau mereka kan saya rasa pasti siap ya Pak ya, karena memang ya wajib pajak dengan usaha yang sudah besar. Nah, tetapi banyak di luar sana gitu ya Pak. Kemarin juga kita melakukan sebuah workshop kecil gitu ya Pak ya, di mana memang kondisinya ternyata untuk wajib pajak kecil yang di mana mungkin awalnya itu tidak memiliki omset yang besar, tiba-tiba besar Pak. Nah, 2 tahun kemudian rekeningnya itu tergabung dengan rekening usaha. Terus tiba-tiba adalah SP2DK, adalah pengawasan. Ya. Betul, nah itu akan apa ya, jadinya itu kaget gitu loh Pak. Komunikasi antara wajib pajak terhadap DJP misalnya ataupun KPP sekitaran itu tidak bisa apa ya, baik karena dia tidak merasa gitu loh Pak. Ada piutang karena dana tersebut itu sebetulnya ya memang sudah ada dari dulu. Mungkin bisa jadi dari tabungan ataupun akumulasi dari usaha-usaha mereka gitu loh Pak. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana Pak? Kalau untuk yang 200 wajib pajak besar mungkin kayaknya udah, oh ya memang saya punya kewajiban untuk pembayaran pajak besar. Nah, kalau untuk teman-teman kita ini loh Pak, yang tiba-tiba omsetnya besar, tiba-tiba ada tagihan pajak yang besar, yang tidak siap, bagaimana itu Pak? Wajib pajak besar ya, kenapa masih punya tunggakan atau utang pajak yang belum dilunasi? Ya bisa jadi kondisinya misalnya seperti yang tadi kita diskusikan ya. Mungkin sedang mengalami kesulitan cash flow ya, sehingga tidak cukup uangnya, atau mungkin ada alokasi lain yang lebih penting misalnya dianggap seperti gaji karyawan ya. Nah, meskipun misalnya tidak ada uang, masih tunggakan, bukan berarti boleh dibiarkan begitu saja ya, karena ini yang harus dikomunikasikan tadi dengan DJP, dengan KPP supaya bisa dicari jalan keluar. Nah, lalu yang tadi cerita dari Mbak Asri, ada yang ya katakanlah masih mungkin pengusaha kecil gitu kan, yang tadinya mungkin omsetnya biasa saja, kemudian jadi meledak gitu kan, sangat laku produknya ya. Iya. Nah, lalu nggak sadar bahwa omset yang meledak mungkin akan membawa keuntungan yang lebih banyak, lalu terbit SP2DK gitu kan, minta pembetulan, ya dia nggak paham katakanlah, lalu diperiksa. Nah, ditemukan ada potensi pajak yang kurang bayar sehingga diterbitkan SKPKB kan, gitu harusnya prosedurnya. Nah, dia nggak merasa. Nah, nggak merasa ini kan bisa tanya ini, kenapa nggak merasa? Apakah karena belum memahami ya kan, bahwa ketika ada tambahan penghasilan berarti harus ada tambahan pajak. Nah, berarti dari sini mungkin kita melihat ada kelemahan dari sisi literasi yang mungkin perlu ditingkatkan ya. Pemahaman mengenai pajak. Memang kalau misalnya pemahaman ini masih kurang ya, ini juga bisa berdampak risiko pajak yang tinggi, karena kita tiba-tiba akan ada kewajiban pajak yang besar yang sebenarnya memang sesuai ketentuan memang harus bayar pajak. Cuman ya pengusahanya sendiri yang tidak aware gitu kan. Nah, ini mungkin ya mau tidak mau ya harus diselesaikan utang pajaknya ya, karena kalau tidak ya tadi akan berlanjut pada tindakan-tindakan penagihan. Kalau nggak dibayar pada saat jatuh tempo bisa surat paksa, nanti bisa disita. Kalau sudah disita ya peralatan bisnis segala macam ya, kemudian juga rekening diblokir ya, nanti gimana bayar pegawai ya kan. Waduh. Ya kalau penyitaan itu kan termasuk pemblokiran rekening ya. Ya, kalau misalnya sampai seperti itu justru malah mengganggu operasional perusahaan. Ya.
Nah, ini yang mungkin tidak diharapkan, sehingga manajemen pajak itu harus ya sedini mungkin ya. Dan ketentuan perpajakan juga harus dipahami dengan baik. Paling itu jadinya. Iya, Pak ya. Tapi memang ngeri ya Pak ya, kata-kata penyitaan itu betul-betul ngeri gitu Pak. Ya, karena memang itu salah satu tahapan yang harus dilakukan pemerintah untuk ya istilahnya mengumpulkan atau menagih utang pajak yang masih belum dilunasi. Betul. Tidak mungkin hanya dibiarkan begitu saja ya kan. Iya Pak, betul. Nah, kalau kondisinya demikian ya Pak ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh wajib pajak ketika sudah dalam proses penagihan? Kira-kira mungkin ada masukan dari Pak Wayan untuk teman-teman di luar sana? Mungkin yang untuk yang siap dan yang tidak siap Pak. Iya. Ya, ketika utang pajak itu sudah menjadi istilahnya utang yang harus kita lunasi, sudah tidak tersedia lagi upaya hukum ya, seperti keberatan atau banding ya, maka langkah yang mungkin harus kita lakukan adalah berdiskusi dengan KPP, menceritakan kalau memang belum sanggup melunasi sekaligus, apakah bisa misalnya diberikan kelonggaran untuk melakukan restrukturisasi, misalnya mengangsur ya, atau menunda. Nah, kalau komunikasinya bagus dengan itikad yang baik untuk ya bisa melunasi, saya rasa harusnya KPP juga bisa mempertimbangkan secara objektif ya. Ya, mudah-mudahan dengan solusi itu kan harusnya ya bisnis tetap bisa jalan ya, nanti pemerintah dalam hal ini DJP juga tidak kehilangan potensi dari utang pajak yang tidak tertagih ya kan. Betul. Memang kuncinya harus ada komunikasi dan transparansi. Komunikasi ya, itu Pak, ya? harus dibangun dengan baik. Betul-betul. Oke, mungkin di sini Pak ada yang namanya penagihan pajak dan nanti akhirnya bisa masuk ke ranah pidana atau tadi ada pemblokiran dan lain-lain. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Pertama, yang dilakukan pemblokiran itu apakah hanya sebagai yang tertulis saja? Misalnya si pemilik usaha kah? Ataukah dengan struktur-struktur lain? Ataukah dengan sister company yang dia punya semuanya? Atau memang hanya untuk satu bidang usaha itu saja Pak? Ya, kalau yang ditagih pajak tentunya penanggung pajak ya. Nah, siapa penanggung pajak ini? Penanggung pajak ini kalau di perusahaan tentunya ya perusahaan itu sendiri ya. Atau juga misalnya wakilnya. Wakil di sini adalah mereka yang ya, melaksanakan kepengurusan, misalnya direktur utama, kemudian wakil direktur utama, atau direktur yang menangani keuangan, direktur keuangan pastinya. Oke. Nah, mereka bertindak sebagai penanggung pajak yang bisa ditagih ketika perusahaannya misalnya tidak membayar utang pajaknya. Nah, mereka bisa diminta ditagih untuk membayar ya. Tentuannya seperti itu. Jadi yang diblokir tadi pertanyaan Mbak Asri adalah tentu yang diblokir rekening perusahaan. Ya kan? Tapi kalau misalnya nanti penanggung pajaknya perusahaannya tidak punya uang, tidak mau membayar, ya nanti bisa ke wakilnya yang menjalankan pengurusan perusahaan. Ya, bisa sampai dicegah misalnya kan, pencegahan ke luar negeri. Bisa kemudian sampai disandra. Oh iya Pak. Sandra badan, giseling ya. Supaya utang perusahaan itu segera dilunasi. Oke, sandra badan. Ya. Artinya ya tidak hanya di level perusahaan saja, tapi justru kepada pengurusnya, direktur utama, ya komisaris juga termasuk. Ya. Jadi mereka ini yang disebut sebagai penanggung pajak. Jadi siapa yang tanggung jawab atas tunggakan pajak? Yaitu penanggung pajak. Nah, kalau tadi kasusnya Pak, untuk satu wajib pajak tersebut ternyata memiliki beberapa bisnis. Apakah bisnis lainnya ikut berdampak ataukah hanya dalam bisnis satu itu aja gitu Pak? Sepanjang bisnisnya itu tidak ada kaitannya dalam artian hubungan kepemilikan sebagai pemegang saham, ya harusnya tidak berdampak ke bisnis yang lain. Berdampaknya hanya kepada pemilik bisnisnya saja. Seharusnya itu. Nah, lalu apakah ada sampai bisa ke pidana? Sebenarnya kalau penagihan pajak memang ada gisling ya, penyanderaan, tapi seharusnya itu bukan masuk ranah pidana sebenarnya. Jadi kalau proses penagihan ini ya murni sebenarnya masih dalam tahapan administrasi, tidak masuk ke pidana ya. Kecuali misalnya ketika ada penyitaan barang yang sudah disita dititipkan di tempat wajib pajak, kemudian wajib pajak menjual barang itu ya, atau merusak segel penyitaan, ya itu mungkin bisa dikategorikan sebagai pidana. Oke Pak. Kalau mungkin ada nggak Pak, ya kita ini berbicara orang bodoh gitu ya Pak ya, kalau misalnya saya
si wajib pajak ini memang tidak dana untuk usaha dia ini gitu, misalnya karena memang cash flow-nya tidak baik gitu kan, tidak mencukupi. Tapi ternyata lini perusahaan dia yang lain itu dapat mengcover hutang yang ada di perusahaan dia ini. Apakah bisa gitu Pak? Saling kalau cash flow-nya memadai, mungkin skemanya bisa melalui pinjaman, misalnya PTA yang dia punya utang pajak kan, satunya lagi PTB. Ya sama-sama sister company ya istilahnya, ya punya cash flow yang mencukupi, ya bisa saja PTA ini pinjam ke PTB dulu. Nah, tergantung pemiliknya, pemegang sahamnya. Nah, itu salah satu metode yang bisa diambil ya supaya PTA ini segera selesai tunggakan pajaknya dan bisa beroperasi kembali seperti biasa ya, tanpa harus disibukkan dengan kegiatan penagihan pajak. Mungkin itu juga langkah untuk menambah nilai positif, nilai plus untuk perusahaan tersebut di mata DJP dan KPP ya Pak ya? Ya, secara psikologis hal ini akan menunjukkan ada itikat yang baik pastinya. Ya, ini WP-nya kooperatif ya. Sehingga ya dengan WP yang kooperatif ini ya mungkin saja ya kan mendapat perlakuan yang lebih baik, dalam arti ya mungkin ya proses administrasi pelunasannya menjadi lancar ya. Kemudian ke depan juga akan selalu ada diskusi sebelum adanya misalnya tindakan-tindakan yang lain. Jadi itikat yang baik bisa membangun komunikasi yang baik juga. Iya, betul. Jadi memang kita lebih baik komunikasikan dulu permasalahannya apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya sesuatu yang indah yang kita ceritakan, tapi ketika ada sesuatu yang misalnya terjadi suatu tindakan penyitaan dan lain-lain, memang harus ada komunikasi yang baik dan jelas ke DJP ataupun KPP terkait. Nah, mungkin boleh Pak dikasih sedikit tips and trick terkait penagihan pajak, mungkin bagaimana cara untuk teman-teman di luar sana itu terhindar dari sengketa pajak dan sampai dengan penyitaan aset. Mungkin boleh diberikan sedikit tips ke teman-teman Enforce. Tips ini ya? Ya, Bapak. Kalau sudah ditagih berarti ada utang pajak. Betul. Nah, kalau tipsnya jangan sampai muncul utang pajak. Itu sebenarnya tipsnya. Caranya gimana? Ya, caranya ya kita harus meningkatkan awareness ya terkait dengan perpajakan, dengan edukasi, ya, memperluas wawasan. Ya, apalagi ini pajak ini kan menyangkut usaha kita juga, bisnis kita sehari-hari. Ya. Tidak bisa dilepaskan. Jadi memang harus selalu aware dan selalu ya mengikuti perkembangan ketentuan perpajakan sehingga ya kita bisa mengelola kewajiban perpajakan kita lebih baik, menghindari sanksi ya. Apalagi contoh tadi kan ada sampai SP2DK kebetulan atau pemeriksaan misalnya kena kurang bayar besar, itu akan sangat ya berdampak pada operasional. Jadi saran saya tipsnya adalah ya kita harus aware dan selalu ya, up to date ya dengan ketentuan perpajakan yang ada. Kemudian melakukan ya, pengelolaan pajak, manajemen pajak dengan baik, jangan sampai ada terlambat store, terlambat bayar ya, atau misalnya kurang lapor ya, sehingga tidak muncul tadi yang menjadi akar penagihan yaitu utang pajak. Nah kalau sudah terlanjur misalnya dulu siapa sih yang 100% perfect misalnya kan, ada aja kesalahan ya mungkin kurang potong ya misalnya, lalu sudah muncul SKPKB. Ya, sekarang saran saya ya sebisa mungkin segera kita lunasi. Ya, berharap mudah-mudahan cash flow-nya cukup. Kalaupun belum, ya segera juga komunikasikan dengan KPP supaya mendapat solusi yang terbaik, baik untuk KPP maupun untuk bisnis, untuk wajib pajak. Jadi mungkin itu saran saya. Baik. Jadi itu adalah tips dari Pak Wayan, di mana memang kita harus menambah literasi. Nah, untuk menambah literasi, jangan lupa teman-teman di sini itu bisa melihat YouTube dari Enforce atau mengikuti workshop perpajakan yang akan Enforce adakan di kota-kota Anda selanjutnya. Oke? Nah, mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa penagihan pajak itu bukan semata-mata sebagai hukuman. Bukan hukuman ya, tapi langkah untuk memastikan penerimaan negara tetap terjaga dan tetap memberi ruang keadilan bagi wajib pajak yang beritikat baik. Seperti itu. Jadi terima kasih Pak Wayan untuk bincang-bincangnya hari ini tentang penagihan pajak. Terima kasih Mbak Sri. Oke. Untuk mengetahui seputar perpajakan selanjutnya, bisa lihat di Enforce A, di YouTube Enforce A, dan jangan lupa subscribe YouTube Enforce A.
Sampai jumpa di episode Mr. Y selanjutnya.